Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis dasar 1, kita masuk di video yang ke-6 yang akan membahas tentang cat akrilik atau di bab ke-6 pada modul kuliah seni lukis dasar 1 yang diajarkan di Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Baik, mari kita langsung masuk di bab ke-6. Kendati menggunakan medium pengencer air, jadi sama ya dengan cat poster yang kemarin kita bahas atau nanti cat air yang akan kita bahas, akrilik tidak akan luntur setelah kering. Jadi bedanya cat poster dengan akrilik atau cat akrilik dengan cat air itu, kalau akrilik itu kalau sudah kering tidak akan luntur meskipun kita gosok-gosok dengan air. Nah, kalau cat poster luntur, cat air juga luntur. Di antara bahan lain, akrilik termasuk media yang paling opik, paling menutup, bahkan jika dibandingkan dengan cat minyak misalnya. Untuk itu, berkebalikan dengan cat air, kita dapat memulai dengan warna gelap di daerah bayangan lalu memberikan objek-objek yang lebih terang di atasnya. Misalnya yang bikin pohon gitu ya, lukis pohon. Kalau cat air kan yang terang dulu, terus nanti yang kena cahaya, yang kena bayangan gitu gelap, yang selanjutnya gitu kan. Kalau cat akrilik bisa aja yang gelap dulu, terus ditambahi terang di bagian yang kena cahaya. Kita dapat memulai dengan warna gelap di daerah bayangan lalu memberikan objek-objek yang lebih terang di atasnya. Bahkan aksentuasi warna yang paling terang, misalnya putih atau kuning itu, yellow chrome, dapat dibuat setelah semua benda dikerjakan. Nanti terakhir aksentuasinya warna-warna terang. Cat akrilik ini saya sudah membahas dalam video tersendiri, bahkan sejarahnya gitu. Ini termasuk media yang paling baru ditemukan abad ke-20. Beda dengan cat air kan sudah digunakan kan sejak masa prasejarah itu ya. Akrilik ini saya membahas dalam video tersendiri, nanti kita akan ketemu ya. Dan saya akan memberikan linknya di deskripsi. Cat ini, yaitu cat akrilik, cepat kering, sehingga cocok untuk pengerjaan lukisan yang terbatas waktunya seperti en plein air. Coba bayangkan en plein air kok nganggo cat minyak, bisa kesuwen kan? Wah, cat minyak itu bisa jadi ada yang sampai 3 hari baru kering, ada yang 1 pekan baru kering. Nah, kalau akrilik kan 5 menit aja udah kering kan. Itu akan cepat itu. Apalagi kalau ngelukisnya pas panas itu ya. Pengeringannya tidak seperti cat minyak yang menunggu waktu berhari-hari. Cat akrilik hanya butuh waktu beberapa menit untuk mengering. Jadi ada yang cepat banget itu loh. Kalau pas saya ngelukis di luar ruangan pas awan terus tidak ternaungi atap atau pohon gitu, wah itu cepat banget itu keringnya. Meskipun demikian, karakter ini terkadang kurang disukai oleh sebagian seniman karena untuk membuat kesatuan warna atas dengan warna yang ada di bawahnya akan lebih sulit. Ya, kalau tadi kan cat poster kan masih luntur, jadi masih ada kesatuan. Lah kalau cat akrilik ini benar-benar sudah nutup, nggak akan terbawa yang di bawah. Nah ini malah kadang untuk membuat harmoni, kesatuan warna baru dengan warna yang sudah ada itu susah, dan kalau tidak pas itu akan kelihatan seperti tempelan seperti itu. Maka beberapa orang tidak menyukai. Tumpukan warna yang ada terasa tempelan terpisah-pisah satu sama lain. Kecuali memang diinginkan ya, karena lukisan itu kan unik kan, ada yang seperti ini suka tapi seperti itu tidak suka. Demikian jika seniman yang lain memiliki kebiasaan yang berkebalikan. Nah gitu. Oke, nanti kita ke ini ya, Mbak Barbara Coleman ya.
Untuk itu, perusahaan akrilik berlomba membuat varian-varian baru untuk memenuhi kebutuhan seniman. Ada akrilik yang dibuat agar lama mengering. Dibuat piye kok ben ora terlalu cepet. Nah, itu pabrik cat itu meneliti dan membuat formula biar nggak terlalu cepat keringnya. Ada juga yang dibuat transparan, ya kan, menutup kan, tapi akriliknya transparan gitu. Kekentalannya juga dibuat bervariasi. Ada yang sangat encer hingga sangat kental gitu, jadi bisa pakai palet gitu, teletok-teletok gitu. Sehingga dikenal cat akrilik jenis airbrush. Airbrush itu yang paling encer, bisa disemprotkan gitu. Ada yang fluid itu tidak terlalu encer seperti airbrush, tetapi delewer gitu ya, kalau kita bikin lelehan gitu enak gitu kan. Ada yang senang juga kan membuat teknik cat akrilik dituangkan dalam kanvas, terus dimainkan kemiringannya, terus dia bisa deliver ke sana kemari kan gitu kan. Bagusan. Ada juga yang heavy body itu kental, bahkan ada yang super heavy body kan, sangat kental, bisa dengan pisau palet. Cuma di dalam seni lukis dasar 1 ini belum boleh menggunakan pisau palet. Nanti pisau palet baru dipakai pada seni lukis Madya 1. Heavy body yang sangat kental sehingga dapat memunculkan tekstur nyata. Jadi ada teksturnya karena cat akriliknya itu sendiri. Berbeda dengan cat air dan cat poster yang umumnya menggunakan kertas, cat akrilik menggunakan kanvas. Nah, di dalam tugas ini, teman-teman untuk cat akrilik silahkan menggunakan kanvas. Tekstur atau nilai raba kanvas terhitung beragam, dari yang halus, menengah, hingga yang kasar. Nah, nanti teman-teman silahkan memilih itu. Memilih yang halus boleh, kan ada yang suka benar-benar realistik, itu pilihannya yang halus. Atau agak kasar, atau kasar banget karena goresannya pengen garang gitu, boleh pakai yang kasar. Ukuran kanvas minimal dalam kuliah ini adalah 60 x 80 cm. Boleh lebih, malah itu sangat dianjurkan untuk lebih besar. Boleh dibuat dalam format landscape gitu, maupun potret, berdiri, tidur atau berdiri, tergantung komposisi objek yang diungkap. Ini Barbara Coleman sedang en plein air melukis suatu tebing-tebing gitu ya. Nah, ini ketika saya melukis di Pantai Pandansari, Yogyakarta. Prosesnya ada, saya tuliskan link juga di deskripsi, nanti teman-teman bisa mengklik ini. Dari awal sampai akhir saya kerjakan di sana, dan kebetulan ini dapat tempat duduk yang nyaman ya, jadi enak ya. Oke, nanti saya kirimkan linknya ya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait cat akrilik. Informasi cat akrilik sebagaimana cat lain biasanya tertera di kemasannya. Berikut ini antara lain hal-hal yang ada di dalam kemasan akrilik, yaitu ada perbedaan artist grade dan student grade, ada juga nama warna, ada juga kode warna pigmen, ada kode produksi, ada seri, ada light fastness, ada materi produksi, ada volume, ada opik atau transparan, ada paint konsistensi, ada color shift, ada alamat perusahaannya, bahkan ada informasi kesehatan. Nah, hal ini akan dieksplorasi dalam video yang menyertai modul ini. Nanti teman-teman saya berikan link agar bisa melihat itu semua ya. Ini akrilik ini kok istilahnya macam-macam itu. Bahkan ini tidak hanya untuk akrilik ya, untuk cat minyak maupun cat air juga ada istilah-istilah ini. Nanti silahkan teman-teman masuk di video itu untuk memperdalamnya. Kenapa tidak saya cantumkan di sini ya, karena ini lebih ke prakteknya. Hal-hal seperti ini akan dipelajari lebih lanjut pada kuliah pengetahuan bahan seni lukis.
Pelukis yang banyak melakoni end plein air menggunakan cat akrilik adalah Barbara Coleman. Salah satunya adalah Three Pistols. Lukisan ini berupa pepohonan dan tebing yang digarap dengan sapuan mantap. Nah, ini karyanya Barbara Coleman. Video tentang bagaimana praktek end plein air dengan akrilik akan saya sertakan untuk pengayaan modul ini. Praktek saya lakukan di Pantai Pandansari, Yogyakarta. Sebelum melukis, saya menyiapkan kanvas dengan underpainting sederhana. Apa itu underpainting? Nanti saya terangkan di sana, yaitu kanvasnya tidak benar-benar kosong ya. Dari rumah sudah saya kasih dasaran dengan mengira-ira di sebelah mana akan ada center of interest. Nanti bisa ditemui di video tersebut. Baik, rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis dasar 1, kita akan masuk di video selanjutnya, di bab selanjutnya tentang cat air. Untuk itu video ini kita cukupkan sekian. Terima kasih.